Derby El Clasico kembali hadir, kali ini dalam partai final Spanish Super Cup. Real Madrid dan Barcelona bertemu dengan target yang jelas, mengamankan trofi pertama musim ini sekaligus membangun momentum sejak awal paruh musim. Walau statusnya bukan kompetisi liga utama, pertandingan ini tetap memiliki bobot besar, baik secara prestis maupun psikologis. Spanish Super Cup sering menjadi tolok ukur awal kesiapan tim-tim besar Spanyol. Bagi Real Madrid dan Barcelona, laga ini bukan hanya soal piala, tetapi juga tentang mengukur efektivitas sistem permainan yang sudah dibangun sejak pramusim. Intensitas yang muncul dipastikan menyerupai laga penentuan gelar karena kedua tim sama-sama ingin menunjukkan superioritas lebih awal. El Clasico di fase ini juga memberi gambaran arah musim ke depan. Hasil pertandingan dapat memengaruhi kepercayaan diri pemain, stabilitas ruang ganti, serta cara publik menilai perkembangan masing-masing tim. Karena itu, meski berlabel ajang pembuka, tensi dan fokus tetap berada di level tertinggi. Real Madrid melangkah ke final Spanish Super Cup dengan pendekatan yang solid dan terukur. Menghadapi Atletico Madrid di semifinal, Los Blancos menang 2-1 dalam laga yang menuntut kedisiplinan tinggi dan pengambilan keputusan yang tepat di momen penting. Gol cepat menjadi faktor awal yang mengubah jalannya pertandingan. Baru 2 menit berjalan, Federico Valverde membuka keunggulan lewat tendangan bebas keras yang gagal dihentikan Jan Oblak. Gol ini memaksa Atletico Madrid keluar dari pendekatan awal mereka dan mengambil risiko lebih cepat dari rencana semula. Setelah unggul, Real Madrid tidak berusaha menguasai permainan secara penuh. Penguasaan bola lebih sering berada di kaki Atletico, namun Madrid tampil rapi dalam bertahan dan menjaga struktur permainan. Jarak antar lini tetap terkontrol, membuat serangan Atletico sering berhenti di area transisi tanpa peluang bersih. Di babak kedua, efektivitas Real Madrid kembali terlihat. Serangan balik cepat dimanfaatkan dengan baik, diawali dari pergerakan Valverde yang kembali berperan penting. Rodrigo menyelesaikan peluang dengan tenang untuk membawa Madrid unggul 2 gol. Situasi ini menegaskan kualitas individu Madrid dalam membaca ruang dan memaksimalkan celah sekecil apapun. Atletico sempat merespons lewat gol Alexander Sørloth yang membuat tekanan meningkat di menit-menit akhir. Real Madrid harus bertahan lebih dalam dan menghadapi intensitas serangan yang cukup tinggi. Meski berada dalam situasi tidak ideal, lini belakang tetap disiplin dan mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan usai. Secara keseluruhan, performa Madrid di laga ini mencerminkan pendekatan pragmatis. Mereka tidak mengejar permainan terbuka, tetapi fokus pada efisiensi dan pengelolaan situasi. Gol cepat memberi keuntungan psikologis, sementara pengalaman pemain-pemain kunci membantu tim tetap stabil saat ditekan. Absennya beberapa pemain utama tidak terlalu memengaruhi jalannya permainan. Sistem tetap berjalan dengan baik, menunjukkan fleksibilitas kuat dan kedalaman yang dimiliki. Real Madrid kembali menegaskan bahwa kemenangan tidak selalu bergantung pada dominasi, melainkan pada ketepatan membaca momen dan konsistensi sepanjang laga. Berbeda dengan Real Madrid, Barcelona melaju ke final dengan cara yang sangat dominan. Menghadapi Athletic Club di semifinal Spanish Super Cup, Blaugrana menang telak 5-0 dalam pertandingan yang menunjukkan kontrol penuh sejak awal hingga akhir. Sejak menit pertama, Barcelona langsung menguasai jalannya laga. Intensitas pressing tinggi dan sirkulasi bola cepat membuat Athletic Club kesulitan mengembangkan permainan. Barcelona mampu menjaga tempo sekaligus memaksa lawan bertahan lebih dalam hampir sepanjang babak pertama. Gol pembuka tercipta pada menit ke-22 melalui Ferran Torres. Setelah gol tersebut, dominasi Barcelona semakin jelas. Fermín López menambah keunggulan, disusul gol dari Ronny Bartkci. Rafinha kemudian mencetak gol keempat sebelum turun minum, menutup babak pertama dengan keunggulan yang sangat nyaman. 4 gol dalam satu babak mencerminkan perbedaan kualitas dan kesiapan kedua tim. Barcelona bukan hanya unggul dalam penguasaan bola, tetapi juga efektif dalam memanfaatkan ruang, terutama di sisi sayap dan area half space. Kesalahan kecil dari Athletic langsung dihukum dengan penyelesaian yang akurat. Di babak kedua, tempo permainan memang sedikit menurun, namun kontrol tetap sepenuhnya berada di tangan Barcelona. Mereka tidak terburu-buru, tetap menjaga struktur dan mengatur ritme sesuai kebutuhan.
Rafinha kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk memastikan kemenangan 5-0. Penampilan Barcelona di laga ini menunjukkan organisasi tim yang berjalan baik. Pergerakan tanpa bola konsisten, lini tengah mampu mengatur alur permainan, dan variasi serangan membuat Atletik sulit beradaptasi. Tidak ada ketergantungan pada satu pemain, karena kontribusi datang dari berbagai lini. Aspek pertahanan juga terlihat solid. Meski fokus menyerang, Barcelona tetap disiplin saat kehilangan bola dan cepat menutup ruang. Atletik hampir tidak mendapatkan peluang bersih, menandakan keseimbangan antara menyerang dan bertahan terjaga dengan baik. Final Spanish Super Cup mempertemukan dua pendekatan yang berbeda. Real Madrid datang dengan permainan yang menitik beratkan pada efisiensi, pengalaman, dan kemampuan mengelola tekanan. Barcelona hadir dengan dominasi penguasaan bola, intensitas tinggi, serta distribusi peran yang merata di seluruh lini. Perbedaan ini membuat El Clasico kali ini menarik dari sisi taktik. Madrid cenderung menunggu momen dan memaksimalkan transisi, sementara Barcelona berusaha mengontrol permainan sejak awal. Pertemuan dua gaya ini akan menguji konsistensi sistem masing-masing di fase awal paruh musim. Satu faktor tambahan yang ikut memberi perhatian adalah rekor Hansi Flick. Pelatih Barcelona tersebut memiliki catatan sempurna di partai final, dengan 7 kemenangan dari 7 laga final yang pernah dijalani. Rekor ini menunjukkan kemampuannya dalam mempersiapkan tim di pertandingan penentuan, terutama dalam menjaga fokus dan eksekusi rencana permainan. Meski demikian, pengalaman Real Madrid di laga besar juga tidak bisa diabaikan. Banyak pemain Madrid terbiasa menghadapi situasi tekanan tinggi dan mampu tetap tenang saat pertandingan berjalan di luar rencana. Dengan karakter permainan yang kontras dan faktor pelatih di pinggir lapangan, final ini berpotensi ditentukan oleh detail kecil. Disiplin posisi, efektivitas penyelesaian, serta kemampuan mengelola momentum akan menjadi pembeda. Tim yang paling konsisten menjaga struktur dan memanfaatkan peluang krusial memiliki peluang besar untuk mengangkat trofi sekaligus mengirim sinyal kuat di awal paruh musim.